Ini yang seharusnya dengan kejadian yang berulang ini tuh jadi perhatian gitu untuk ada peraturan gitu ya yang mengatakan harimau-harimau ini apa bisa dijadikan konten. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Nama Alsyad Ahmad menjadi nama yang sangat disorot nih Sobat TCID dalam beberapa waktu terakhir karena salah satu peliharaannya yang lumayan terkenal di sosmed, Senora, seekor harimau itu meninggal di-upload di sosial media. Respon netizen lumayan banyak gitu karena ada yang mengatakan bahwa turut berduka cita karena memang harimau ini dianggap lucu dalam tanda petik, tapi ada juga yang merasa ini sebenarnya ada yang salah gitu dari apa yang dilakukan oleh Alsyad Ahmad. Ini sebenarnya jadi kayak kasus yang kesekian setelah sebelum-sebelumnya Alsyad ini disorot gitu karena memang dia memelihara banyak satwa langka dan Alsyad bukan satu-satunya public figure yang memelihara satwa langka. So, kita bakal bahas itu di Suara Akademia. Nama saya Muhammad Syarif, saya podcast produser dari The Conversation Indonesia, dan untuk kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Iren Margaret Romaria Pinondang atau Mbak Aret yang sedang melanjutkan studinya di University of Kent. Halo Mbak Aret, apa kabar Mbak? Hai Mas Syarif, apa kabar? Kabar baik. Anyway, Mbak Aret, mungkin jadi pertanyaan pertama saya gitu ya, ketika ngelihat Hmm. kasus Alsyad Ahmad gitu. Pandangan orang awam kan kalau ngomongin harimau jelas itu satwa langka gitu ya. Tapi ini harimau yang Hmm. seperti apa sih kok sampai akhirnya banyak banget teman-teman yang aktif dalam hal konservasi, especially dalam satwa langka atau satwa liar gitu ya. Itu lumayan teriak nih soal isunya Alsyad ini nih Mbak. Oke. Jadi pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih dulu nih sama Mas Syarif karena aku udah diundang untuk Hmm. ngobrol di podcastnya PCID gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya soal spesies harimaunya ya, dan Hmm. kenapa jadi concern teman-teman yang kerja di konservasi gitu. Nah, jadi aku cerita dulu nih ya Nah. eh, tentang harimau ini gitu. Jadi di dunia ini kan kita punya satu spesies harimau gitu ya, Hmm. Panthera tigris, dan kita punya eh, 9 subspecies gitu. Hmm. Jadi em, dia tuh harimau itu dia dia tersebar di benua Asia daratan gitu ya sampai di kepulauan di Indonesia gitu. Dan untuk harimau, nggak untuk harimau aja sebenarnya, tapi untuk keanekaragaman hayati itu mereka setiap spesies itu ada status konservasinya gitu ya, dan Hmm. ini dikaji atau diassess secara ilmiah gitu. Jadi ada standarnya, ada analisanya gitu ya. Kemudian setelah ada informasi itu, dia dimasukin nih ke kategori mana aja. Hmm. Nah, kategorinya ini sendiri seluruhan itu ada 9 gitu ya. Mulai dari misalnya datanya kurang gitu ya. Kemudian ada yang um, hampir terancam, kemudian terancam sampai punah gitu. Nah, di harimau sendiri gini ya, gitu ya. Di tahun assessment yang baru itu diupdate tahun lalu, tahun 2022 gitu. Dan secara global dia statusnya endanger. Kemudian tren populasinya ini ada yang naik, ada yang turun gitu. Nah, Hmm. yang contohnya naik ini ada di harimau Bengal gitu yang di India, kemudian di apa namanya di Nepal juga, kemudian yang terbaru di Bhutan mereka naik. Nah, kemudian yang turun nih itu salah satunya adalah yang ada di Sumatera gitu. Hmm. Dan di Sumatera ini kan dia statusnya critical endanger ya. Jadi dari sorry aku ulang lagi. Jadi kan dia ada 9 subspecies Hmm. gitu ya. Yang tersisa itu hanya ada 6 yang masih dianggap masih masih ada gitu ya. Yang tiganya dianggap udah punah gitu. Gitu. Jadi uh, yang udah punah itu tadi ada di Kaspian gitu ya. Dia itu perbatasan antara apa namanya daratan Asia sama Eropa Timur, kemudian di Bali, kemudian di Jawa juga udah dianggap udah nggak ada gitu, udah punah. Nah, balik lagi ke harimau Sumatera ini gitu. Hmm. Uh, itu kan trennya itu dia memang turun ya. Itu Ya. kalau nggak salah data 2007, 2011
sampai 2018 gitu. Populasinya dianggap turun gitu. Dan ini eh, ada perhitungannya gitu ya. Jadi estimasi yang dilakukan itu dari perhitungan eh, identifikasi per individu gitu ya, kemudian dimodelkan gitu. Jadi untuk estimasi populasinya itu dia nggak exact di angka gitu, tapi Hmm. ada nilai tengah, kemudian ada rentangnya juga gitu. Jadi pendekatannya statistik gitu. Nah, ancaman terbesarnya gitu ya secara global, secara regional di Sumatera itu adalah hilangnya habitat dan juga Hmm. perburuan. Oke. Kemudian ada juga konflik gitu ya, karena konflik dengan manusia gitu. Kemudian Hmm. ada juga penyakit virus yang nggak hanya menyerang harimau tapi juga mangsanya Hmm. gitu. So, basically harimau memang harus diperhatikan karena memang ya tadi ada yang mungkin populasinya naik, tapi ada juga yang turun gitu ya, Mm-mm. Mbak Aret. Mm-mm. Yang jadi tricky tadi adalah dua penyebabnya. Tadi salah satunya ada perburuan gitu. So, basically memang harimau jadi salah satu buruan buat diburu, entah diperjualbelikan atau pada akhirnya cuman kayak dipelihara dalam tanda petik dong ya. Perburuan untuk harimau ini sebenarnya lebih banyak untuk atau umumnya gitu ya, itu diperdagangkan bagian tubuhnya, kulitnya, Hmm. taringnya, tulangnya gitu. Jadi emang kalau kasusnya Alshad ini sendiri gimana nih? What do you think, Mbak Aret? Nah, kalau untuk uh, kasus itu ya, jadi eh, yang pertama kan yang dia punya itu harimaunya adalah harimau Bengal Hmm. yang adanya di India, dari India gitu ya. Hmm. Dan kemudian berdasarkan undang-undang yang apa namanya, undang-undang perlindungan satwa liar Indonesia itu harimau Bengal itu nggak dilindungi. Tapi di negaranya dia kan dilindungi ya harimaunya Hmm. gitu, subspesies ini gitu. Dan secara internasional itu perdagangannya juga dipantau sama CITES gitu. Hmm. Nah, kemudian kemarin juga kan sebenarnya udah dikonfirmasi gitu ya sama eh, pemerintah yang berwenang gitu ya, kalau misalnya eh, YouTuber ini tuh dia dia dapat izin ya, izin penangkaran ya, Hmm. izin penangkaran dari Permenhub nomor 19 tahun 2005 gitu. Dan eh, sebenarnya kalau misalnya eh, apa ya, penangkaran ini kan tujuannya untuk memperbanyak populasi ya gitu. Hmm. Dan harimau, subspesies harimau yang dia punya itu kan bukan harimau Sumatera gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara soal konservasi gitu, untuk konservasi harimau Sumatera tentu nggak ada dampaknya gitu kan, karena Hmm. kita masih punya di hutannya gitu ya, di habitat alaminya kita masih punya harimau gitu. Dan untuk menjaga kemurnian genetiknya, kita nggak bisa ngelepas liarin uh, harimau Bengal gitu di alam gitu. Oke. Berbicara soal kasusnya Alshad ini, em, tadi Mbak Aret juga udah ngasih statement gitu, kalau misalnya pihak BBKSDA Jawa Barat udah ngasih izin gitu ya untuk penangkaran Mm-mm. gitu. Tapi kan akhirnya jadi gimana ya? Banyak banget ya orang-orang punya duit akhirnya mendapatkan izin penangkaran gitu loh. So it means Mm-mm. masih banyak loophole-nya kah? Atau mungkin ada yang bisa dijelaskan Mbak, kenapa akhirnya banyak orang yang berduit itu punya izin Mm-mm. penangkaran gitu nih? Ha-ha. Kayak gampang lolos sih gitu. Ya mungkin karena izinnya um, gimana ya? Um, itu kan sebenarnya pemerintah ya yang Hmm. ngasih ngasih izin, tujuannya memang untuk penangkaran gitu. Cuma kan dalam penangkaran itu prosedurnya panjang ya. Hmm. Prosedurnya panjang, kemudian ada banyak hal yang perlu sebenarnya untuk diperhatikan gitu. Dan ini juga sebenarnya yang sempat tadi Mas tanyain gitu. Kenapa banyak sekali orang-orang gitu yang kerja di konservasi itu, ini mereka langsung aware gitu. Dan Hmm. perlu diingat juga ini kan bukan kejadian yang pertama ya, sebelumnya Tuh. juga pernah kejadian kan, kayak tahun kemarin gitu. Jadi uh, yang jadi concern teman-teman konservasi gitu adalah yang pertama, ini
prinsip kesejahteraan hewan gitu ya, harimaunya yang ada di penangkaran itu gitu. Dan Mhm. kemudian ada dugaan eksploitasi gitu. Jadi aku disclaimer dulu ya. Jadi aku nggak pernah nonton videonya gitu ya, tapi aku melihat banyak fotonya dari sosial media ataupun misalnya dari berita gitu ya. Harimau diajak berenang, kemudian berinteraksi fisik eh, dengan manusia gitu ya, kemudian kayak apa ya apa namanya, dengan tamu-tamu yang ada di situ gitu, Mhm. apalagi ada cubs gitu yang aku ngeliat ada foto cubs gitu, sorry, anak harimaunya gitu yang matanya masih ketutup, itu kan masih muda banget ya, jadi kayak sorry, kayak kemarin adekku punya kucing, terus terus dia melahirkan gitu ya, mata anak kucingnya tuh baru baru terbuka mungkin umur 2 minggu gitu. Jadi kayak kebayang juga gitu, nih anak harimau yang matanya masih tertutup tuh umurnya masih sangat muda kan ya. Mhm. Itu tuh udah diajak interaksi dengan manusia, diajak foto-foto kayak gitu. Nah, ini tuh eh jadi pertanyakan gitu ya. Ini ini gimana prinsip kesejahteraan hewannya gitu? Kok dipertontonkan seperti ini gitu, kemudian diposting-posting gitu. Dan kemudian eh, selain itu juga kan gini ya, harimau yang kemarin aku lihat dia mengakui bahwa ada 7 anak harimau yang mati kan ya. Mhm. Kemudian kalau dari laporan yang BPKS dia terima itu ada 6. Nah itu ada statement bilang kalau misalnya itu adalah dari indukan yang sama Mhm. gitu. Nah harimau ini kan dia hamil itu eh, lama hamilnya itu sekitar 3 bulan gitu ya. 90 Mhm. harian, 90 hari, 100 hari ya kurang lebih lah segitu kan ya. Kemudian dia melahirkan, eh, menyapih anaknya gitu, dia tinggal sama anaknya tuh sekitar 2 tahun gitu. Dan misalnya aja harimau itu biasanya dia ngelahirinnya tuh 1, 2 anak gitu ya. Bisa lebih dari situ, 3, 4 dan seterusnya, maksudnya Mhm. nggak sampai seterusnya, 3 atau 4 gitu ya. Mhm. Itu jarang gitu. Nah, dia ini kan catatannya itu harimaunya itu apa ya, hamil melahirkan tuh 2021, 2022, 2023, ada 3 tahun Mhm. gitu. Jadi bisa kebayang gitu ya, anak harimau yang mati itu 6 atau 7 gitu ya dalam waktu 3 tahun. Jadi kebayang nggak itu harimaunya dari indukan yang sama ya, itu berapa kali hamil melahirkan gitu, dan itu dalam waktu rentang 3 tahun gitu. Sedangkan harimau itu dia seenggaknya menyapih itu 2 tahun gitu. Mhm. Jadi itu eh, isu kesejahteraan dari satuannya yang di penangkaran harimaunya itu. Nah, kemudian kan kalau ada lagi dari social media, Animal Cruelty Coalition gitu ya, mereka bilang kalau misalnya satwa liar gitu yang dijadikan konten itu adalah sebuah eksploitasi gitu. Makanya ada dugaan dengan harimaunya itu diajak foto main-main lucu-lucuan itu adalah kemudian dijadikan konten gitu ya, tentunya itu adalah sebuah eksploitasi. Nah, selain itu, ini aku lanjut aja ya. Ya, boleh. Mhm. Kemudian yang kedua itu adalah potensi zoonosis gitu. Yang ini sebenarnya sangat diwanti-wanti gitu ya sama para praktisi gitu ya, dokter hewan gitu ataupun yang atau praktisi terkait gitu ya, bahwa virus gitu ya, penyakit ini bisa dia nular dari satwa ke manusia dan sebaliknya. Nggak Mhm. jauh-jauh deh gitu ya. Yang pandemi ini kemarin gitu ya, Mhm. itu kan diduga dari satwa liar gitu ya. Dari satwa liar pindah ke manusia dan ini pindah lagi ke hewan gitu. Kayak eh, ada harimau yang dia positif kena COVID di Bronx Zoo di New York sana gitu. Jadi dia harimau itu terpapar COVID itu dari kipernya gitu. Mhm. Jadi ini isunya tinggi juga gitu kan. Nah, kemudian lagi ada virus lain gitu yang ada ada di satwa liar gitu adalah khususnya untuk harimau gitu, untuk kucing-kucing liar itu CDV. Mhm. CDV ini adalah Canine Distemper Virus gitu ya, yang uh,
yang nyerang harimau gitu. Sebenarnya dia ini eh, banyak nyerangnya ke eh, apa ya, family kayak musang atau anjing, Hmm. aku jadi kayak apa, ngomong kasar gitu, tapi ya kayak Hmm. spesies anjing-anjingan gitu ya, Ah, ah. gitu ya. Kemudian menular ke spesies kucing-kucingan gitu. Di harimau Sumatera itu sudah ada temuan harimau yang positif CDV, kemudian di Macan Tutul di Jawa juga tuh udah ada gitu temuannya. Jadi ini kita harus hati-hati. Nah, kemudian yang sekarang lagi panas adalah virus lain gitu ya, African Swine Fever. Sebenarnya dia nggak menyerang harimaunya langsung, itu tapi dia nyerang mangsanya, babi hutan. Dan itu babi hutan yang kena virus ini dia 100% mati gitu. Dan ini kita sudah banyak banget temuan gitu ya, banyak apa namanya, babi hutan yang mati gitu. Dan kemudian ada pertanyaan, apakah ini ngaruh langsung ke harimaunya? Iya, ngaruh langsung gitu, karena harimau itu kan dia ngikutin mangsanya ya gitu. Jadi Hmm. kalau nggak ada makanannya di hutan, dia akan keluar. Terus dia dia ketemu sama orang, ada ternaknya di situ, kemudian dia mangsa ternaknya, kemudian jadilah konflik di situ gitu. Jadi ya itu yang sebenarnya jadi concern concern teman-teman konservasi di konservasi gitu ya. Dan kemudian yang terakhir nih, sebenarnya ini yang juga jadi concern kami gitu ya, adalah pengaruhnya gitu. Hmm. Jadi dengan apa namanya, jadi dia kan influencer ya gitu. Dia Hmm. bikin konten lucu-lucuan gitu sama harimau gitu. Jadi dia bikin orang-orang yang nonton tuh kayak, aduh lucu, aduh gemes gitu ya, aduh pengen punya gitu kan ya. Eh, jadi ini ngancem ke, ada potensi ngancem ke satwa liar lainnya juga sebenarnya, karena kan harimau ini sebenarnya sulit, termasuk sulit gitu ya untuk untuk didapetin gitu. Jadi sebagai penggantinya gitu ya, ada spesies lain yang diburu untuk diperdagangkan. Contohnya aja kayak misalnya monyet ekor panjang gitu kan. Dia banyak dipelihara kan ya gitu. Kemudian di tahun 2022 itu ada update status konservasinya dari vulnerable kemudian menjadi endanger gitu. Nah, ini sebenarnya kontroversi juga gitu, karena orang-orang kan bilang ya loh, kenapa jadi endanger, karena padahal misalnya yang rumahnya deket nih dengan hutan gitu, mereka bilang masih ada kok tuh monyet ekor panjangnya di belakang rumah atau di hutan dekat rumah atau di hutan mana gitu kan. Hmm. Tapi populasinya tuh memang turun gitu ya, karena penyebab utamanya adalah perdagangan, dan perdagangannya ini adalah untuk peliharaan Oke. gitu. Jadi ada pengaruh sebenarnya, apa ya istilahnya, dari pengaruh konten-konten itu tuh nggak hanya ke harimau tapi juga ke spesies satwa liar lainnya Hmm. gitu. Aku Well, ngomongnya kepanjangan ya. enggak sih, Mbak. Aman, aman banget. Well, penjelasan justru malah lebih clear nih. Yang jadi pertanyaan Mm-mm. artinya adalah ketika misalnya kita melihat kasus dari Alshad, terus juga mungkin nama-nama yang lain lah, karena tidak hanya Mm. Alshad nih yang kelakuannya pamer hewan liar yang dipelihara gitu kan. Yang pertama Mm-mm. justru tadi adalah soal kesejahteraan hewannya itu sendiri ketika mereka masuk dalam penangkaran atau orang membuat penangkaran, Mm-mm. kesejahteraan hewan harus dipikirkan gitu. Mm-mm. Eh jadi pertanyaan orang awam adalah em, ini kalau misalnya ada seseorang dapat izin penangkaran gitu, itu tuh dipantau nggak sih? Kok sampai akhirnya kasus gini tuh sering banget kejadian gitu loh. Pemantauannya ada, evaluasinya ada gitu, dan kan apa ya, eh, mereka itu harus memberikan laporan ke pemerintah gitu ya, Hmm. ke BKSDA khususnya yang mereka mengurusi hal ini gitu. Cuma kan aku pikir dari uh, pemerintahnya juga perlu untuk ngecek langsung gitu ya, untuk mengecek kebenarannya gitu. Kemudian mungkin ini juga yang bisa dipertimbangkan gitu ya, untuk ada apa namanya, assessment dari pihak independen gitu, untuk melihat apakah penangkaran yang dilakukan gitu ya sesuai dengan prosedur dan memperhatikan hal-hal kesejahteraan hewan gitu ya, dan lain sebagainya gitu. I see. Jadi memang sebenarnya kalau kita berbicara soal ini tuh meskipun punya izin tetap masih harus ada kontrol dan mungkin di part itu yang sebenarnya jadi masalah atau ada masalah lain nih Mbak Aret?
ya memang harus ada kontrol dari pemerintahnya gitu, yang ya karena mereka kan ya yang ngasih izin untuk apa namanya untuk penangkarannya. Ini kasus yang redundant nih, Mbak Aret gitu. Kita mungkin bakal bisa melihat ini terjadi lagi dengan public figure yang lain yang mungkin enggak nge-expose gitu ya. Maybe ada yang pengen disampaikan ke Mbak Aret kayak misalnya kasus Alsat ini jadi kayak awal buat kita lebih peduli gitu. Any thoughts? Soal penangkaran atau mungkin kesejahteraan hewan juga gitu. Hmm, mungkin thoughts aku lebih ke dampak dari ngambil satwa liar dari hutan ya, Hmm. gitu. Eh, karena itu sebenarnya itu yang jadi pekerjaanku juga kan ya. Aku aku sebenarnya lebih banyak berkecimpung untuk eh, penelitian, untuk survei langsung untuk satwa liar di lapangan gitu di Hmm. hutan. Jadi kita ini sekarang sedang dihadapi dengan bukan hanya kepunahan massal gitu ya. Kepunahan massal itu ada ada judul lainnya itu yang disebabkan sama manusia gitu ya. Tapi juga adalah empty forest syndrome. Jadi Hmm. di mana satwa ini kan suffering karena habitatnya hilang ya Hmm. gitu. Kemudian yang sekarang ini adalah habitatnya ada gitu, habitat habitat hutannya ada gitu, tapi dia kosong gitu karena spesiesnya satwa liar yang ada di dalamnya itu mereka diambilin, dibawa keluar untuk entah ya diburu, diperdagangkan gitu ya. Dan masalahnya adalah hutan ini kan butuh satwa ya untuk mereka Hmm. bisa survive. Satwa juga butuh hutan untuk bisa survive dan memang hubungannya gitu ya, memang hubungannya seperti itu gitu. Mereka interaksinya seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya rumahnya hilang karena misalnya satunya hilang gitu ya. Jadi ada fungsi ekologi gitu ya yang hilang di hutan Hmm. gitu. Jadi ya kira itu sebenarnya yang jadi concern gitu karena percuma aja hutannya ada tapi kemudian satwa liar yang menjaga apa namanya sistem yang ada dalam itu untuk berjalan itu hilang Hmm. gitu. Penajaman undang-undang perlindungan satwa liar juga diperlukankah? Kenapa? Perlu penajaman nggak nih buat undang-undang perlindungan satwa liar? Eh, perlu banget untuk apa namanya lebih lebih apa ya lebih diperjelas gitu ya. Hmm. Misalnya contohnya aja kayak yang yang influencer ini gitu. Hmm. Dia kan menjadikan satwa harimaunya ini menjadi konten gitu ya. Ini yang Hmm. seharusnya dengan kejadian yang berulang ini tuh jadi perhatian gitu untuk ada peraturan gitu ya atau ya peraturan gitu ya yang mengatakan harimau-harimau ini apa bisa dijadikan konten gitu. Hmm. Kemudian eh, ya misalnya masih banyak gitu ya loophole gitu yang sebenarnya banyak di raise gitu concernnya sama para praktisi gitu yang sebaiknya gitu ya diadres sama pemerintah itu sendiri gitu. Okay. There's a lot of loophole yang memang harus diperbaiki. So, ya, Mhm. semoga sih ini jadi isu yang lumayan penting gitu. Karena Indonesia hutannya banyak, hewan-hewan endemiknya juga banyak. Kalau hilang, Dan, bakal sayang banget ya Mbak Aret kayaknya ya. mm-mm. Bakal sayang banget kita kaya banget sama biodiversity gitu kan ya. Hmm. Jadi kalau kalau bukan kita yang jaga itu siapa lagi yang jaga gitu. Alright. Mbak Aret, thank you so much buat ngobrol-ngobrolnya kali ini. Semoga lancar-lancar semua kegiatannya di UK sana. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak, Mas. Alright, buat update-nya dari The Conversation Indonesia, Sobat Isi ID, just check our social media di @conversationidn dan juga dengerin Suara Akademia di Spotify or juga bisa dicek di YouTube, right? I'll see you on the next episode. Wassalamualaikum.